Atau masa lalu yang gelap, maksiat siang malam dan seterusnya. Jangan Anda lihat ke sana yang membuat Anda menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, Syailillah, 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 Syailillah. Malang, pertanyaannya Ustaz. Ustaz, saya dulu pernah banyak berdosa dan sekarang proses hijrah. Bagaimana agar anak saya tidak kena akibat dosa saya, Ustaz? Dan bagaimana pandangan Islam tentang karma tersebut, Ustaz? Semua banyak dosa, bukan hanya Anda, kita pun banyak dosa. Intinya, maukah kita tobat? Maaf, teman kita, saudara kita yang dari Malang, saya nggak setuju dengan ibarat Anda proses hijrah lah. Hijrah nggak ada proses. Tobat tidak ada proses. Tobat itu sekarang. Sekarang tobat. Tapi kalau yang Anda maksud proses itu Anda pelajari ilmu-ilmu agama, bolehlah. Tapi kalau proses hijrahnya, proses tobatnya, lah itu nggak boleh. Tobat itu sekarang, kontan semuanya. Anda tinggal semua maksiat itu, Anda menyesali perbuatan Anda, dan Anda ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Itu namanya taubah. Saya minum khamar, naudzubillah. Saya lagi proses hijrah, Ustaz. Maksud proses apa? Kalau dulu saya minum siang malam, sekarang saya hanya minum malam aja. Lah, Anda belum berhijrah. Hijrah enggak ada proses. Hijrah itu kalau dikatakan taubah sekarang. Dikatakan taubat, Anda tinggalkan semua itu khamar. Baik. Nikmat dari Allah. Sekali lagi, ya. Jangan kita dihantui masa lalu. Jangan kita dihantui masa lalu. Nasihat dari aulia, undur ilal amam. Lihat ke depan. Jangan kita lihat ke belakang. Baik belakang itu masa lalu yang baik atau masa lalu yang jelek. Jangan dilihat. Apa maksudnya yang belakang itu masa lalu yang baik? Umpamanya kita ahli ibadah, ahli taat, masa lalu kita. Jangan Anda lihat ke sana. Yang membuat Anda, saya sudah banyak taat, saya sudah banyak. Jangan lihat ke sana, lihat ke depan. Ke depan perjalanan Anda menuju Allah. Itu yang semangat ibadah. Jangan Anda merasa sudah berbuat. Kalau Anda orang baik, kemudian melihat ke belakang atas kebaikan Anda sudah merasa punya sesuatu dan itu jelek sekali. Atau masa lalu yang gelap, maksiat siang malam dan seterusnya. Jangan Anda lihat ke sana yang membuat Anda menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah. La, karena di depan Anda Rabbun Karim, Tuhan yang maha mulia. Yaghfirud dunuba jami'a, Tuhan yang mengampuni semua dosa kita. Gimana indahnya ya, Allah memberi kita semangat untuk tidak melihat masa lalu yang jelek. Coba kita dengarkan baik-baik ayat Al-Quran ini. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai Muhammad, perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad, katakan. Kepada siapa ya Allah? Kepada orang-orang soleh? La. Kepada orang yang ahli ibadah? Bukan mereka. Allah khusus menuju hambanya yang apa? Yang sangat berbuat jelek. Yang siang malam maksiat. Allah turunkan firman Al-Quran untuk mereka. Katakan kepada mereka itu yang merasa banyak maksiat, merasa banyak meninggalkan kewajiban. Apa yang harus saya sampaikan ya Allah? Adab kamu pedih? Kau turunkan ancaman? Kau akan turunkan musibah dan bala? Apa? La taqnatu min rahmatillah. Untuk orang-orang yang merasa jelek, merasa banyak dosa itu, katakan kepada mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya salam, ini
Tuhan kita ini luar biasa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan diberi kabar gembira lagi. Katakan kepada mereka, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa mereka. Berapa banyak? Semuanya. Subhanallah. Dengan apa? Harus menebusnya dengan ibadah sekian tahun, harus berbuat hal yang baik sekian banyak, belalala dengan taubah. Hanya 1 menit, 2 menit, selesai semua dosa kita. Semudah itu Habib, lebih mudah dari itu kalau kita tahu. Ini hanya ini yang bisa kita sampaikan. Hakikatnya jauh lebih mudah dari itu. Keluar Anda dari maksiat itu. Tinggalkan maksiat itu. Kekecewaan dalam hati, kenapa bisa terjadi itu, dan azam, semangat tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Di saat itu semua dosa Anda diampuni oleh Allah. Hitungan menit ya ikhwan, 1-2 menit itu semua habis dosa bertahun-tahun yang kita lakukan. Kita ini bermuamalah dengan Tuhan yang hebat. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus anak kami gimana Habib? Rasa takut wajib, rasa khawatir harus, tapi dosa diwarisi anak itu enggak ada. Anda bisa punya anak jadi aulia walaupun masa lalu Anda sangat jelek. Yang penting Anda sekarang. Allah tidak melihat masa lalu Anda. Sekarang Anda ini gimana? Anda mau apa? Mau tobat? Mau ibadah? Allah akan siapkan pengampunannya. Anak saya, anak kamu, jangan khawatir. Kamu bisa mempunyai anak ahli ibadah, anak aulia salihin, walaupun masa lalu kamu jelek. Kecuali kalau kamu enggak mau tobat. Kalau kamu terus menerus bermaksiat, ya anak kamu kebanyakan akan niru kamu. Ma fil aba fil abna. Kata Nabi, yang dilakukan orang tua itu akan dilakukan oleh anak, karena anak akan menyontoh orang tuanya. Maka langkah yang sangat bagus, hijrah, taubat, dan mohon sama Allah, berdoa, dan tidak ada namanya dosa warisan, seperti yang tidak ada namanya ibadah warisan. Dosa warisan tidak ada, ibadah warisan juga tidak ada. Saya dapat warisan pahala dari kakek saya. Gak ada itu. Kamu taat, kamu yang dapat ibadah. Kamu maksiat, kamu yang dapat dosa. Berapa banyak anaknya orang saleh tapi menjadi ahli neraka. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, kafir masuk neraka. Anaknya Nabi, bukan anaknya wali, ini anaknya Nabi. Dan berapa banyak anaknya orang jelek jadi orang saleh. Saya. Anaknya Abu Lahab, anaknya Abu Jahal jadi sahabat mulia. Ikrimah, sahabat mulia. Anaknya rajanya orang kafir. Baik.